Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, halo. Iya, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Ya, nama saya itu Ibu Indah dari Samarinda. Tempat tinggal saya itu Pak Ustadz dari Samarinda, cuman saya berasal dari Madura. Oke. Nah, Ibu kemarin kalau nggak salah menghubungi saya dan bercerita tentang kisah keajaiban salawat ya. Boleh saya tahu kapan Ibu pertama kali mengenal salawat dan bagaimana kemudian kisahnya sehingga bisa mengalami keajaiban? Saya sebetulnya itu Pak Ustadz sebelum tahu channelnya Pak Ustadz saya sudah bersalawat cuman 100 kali setiap habis sholat. Oke. Habis itu kan tahun berapa ya Pak Ustadz tuh belum punya subscriber kalau nggak salah. Masih di masjid-masjid terus di jalan kayak gitu kan videonya saya nonton terus. Cuman kan aku nggak tahu kalau salawat tuh mendatangkan keajaiban kayak gitu. Ya sudah suka salawat aja 100. Terus aku kepengen Pak Ustadz, kepengen anak saya kan 2 perempuan. Terus saya kepengen jaket, belikan jaket. Cuman saya nggak punya uang. Pas aku jalan, di jalan itu ada naik motor di depan saya tuh ada jaket jatuh dari orang. Terus aku ambil jaket itu, aku kejar orang. Pas orang ku tanya itu bukan jaketnya orang yang itu, padahal jaket itu jatuh dari orang yang naik motor di depannya aku itu. Oke. Terus? Terus aku gini mikirnya, apa itu ya namanya keajaiban ya? Enggak masa kayak gitu, paling kebetulan aja. Habis itu aku nggak ngamalkan Pak Ustadz, nggak ngamalkan sholawat banyak, tetap seperti biasa 100. Tapi kadang aku kepingin mangga, terus anak saya tiba-tiba dapat mangga dari tempat temannya, kayak gitu. Awalnya kayak gitu kecil-kecil. Okay. Tapi saya nggak tertarik juga saya mengamalkan banyak tuh, enggak. Ya udah santai aja, pasti ya 100. Sukanya aku kan 100 setiap habis sholat, itu aja aku. Oke. Ibu dulu lihat video saya tahun berapa ya awal mulanya? Pokoknya dari Pak Ustadz yang testimoni sendiri awalnya. Oh gitu ya. Nggak pernah ada dari orang lain, nggak ada yang masih Pak Ustadz itu di masjid terus di rumah yang ngecatnya warna biru loh. Oh gitu. Situ. Iya. Iya itu dulu tahun 2018 ya, 4 tahun yang lalu. Iya saya nggak. Tapi hati saya tuh nggak tergetuk. Ya udah saya suka aja nonton YouTube gitu aja. Terus Ibu mulai terketuk tuh kapan? Bagaimana ceritanya Ibu mulai terketuk? Aku kayak gini Pak Ustadz, mamalkan aku kan 20.000. Terus mana keajaibannya, mana kok nggak datang. Saya tuh pusing, marah aku, berhenti aku Pak Ustadz, berhenti. 3 hari ngamalkan 20.000, 3 hari nggak ada keajaiban kan, udah berhenti. Nggak jadi, sudah aku habis itu kan lama aku nggak nonton YouTube, sekitar 1 tahun HP saya tuh hilang, jadi nggak bisa beli HP. Ya udah, tetap selawatnya 100 aja. Cuman ada sih Pak Ustadz keajaiban tuh, cuman aku pikir ngapain aku juga mau ngasih tahu gini-gini. Suami saya tuh marah, kebanyakan nonton itu Pak Ustadz yang di dalam YouTube kayak gitu dia sama aku. Karena saya tuh sering megang tasbih digital kan. Iya, terus habis itu kan saya nggak punya HP lagi, ya udah aku subscribe lagi. Dari Pak Ustadz belum 100 subscriber tuh belum ada Pak Ustadz itu dulu. Aku nontonnya sudah dari situ. Sampai sekarang udah aku ngikutin terus. Kadang aku dimarahin loh sama Pak Ustadz ini. Apa sih ini yang ditulis? Saya kan memang kalau nulis nggak terlalu paham kayak Pak Ustadz, ngetiknya itu salah-salah mungkin kan. Memang salah saya. Apa sih ini yang diketik kayak gitu Pak Ustadz? Ya udahlah mungkin salah saya, aku bilang. Iya. Terus apa kisah keajaiban yang Ibu rasakan yang terjadi? Kayak gini, pas udah berapa hari kan aku ngamalin itu 1000. Aku situ sebelum subuh aku 1000 istighfarnya, kadang 300, kadang 500. Terus kalau selawatnya memang aku haruskan 1000, tapi aku nggak minta apa-apa Ustadz. Ya udahlah, aku pengen aja sudah selawat, biarkan orang itu mungkin orang yang nggak banyak dosa, terus orang yang mungkin tidak terjadi kalau sama aku. Ya udah aku senang aja sudah selawat, itu aja aku. Habis itu tiba-tiba itu anak saya kan udah punya HP, kepingin HP, tiba-tiba omnya nelpon mau dibelikan HP. Harga HP kan mahal, iPhone tuh Pak Ustadz 7 jutaan lebih.
Habis itu kayak gini, ya udahlah nanti aku kirimin 2 juta. Tiba-tiba itu dikirimin 3 juta sama omnya. Oke. Kan masih kurang tuh duitnya. Iya, tapi Pak Ustadz, apa namanya, HP-nya itu nggak jadi dibeli, dipakai sama aku. Kan harga headphone itu 7 juta, ibu kata tapi dapat transfer 3 juta, masih kurang 4 juta lagi, Bu. Iya, tapi HP nggak jadi beli HP yang iPhone, Pak Ustadz. Oh gitu, jadi beli HP biasa aja. Iya, kayak Oppo gitu aja yang harganya 3 jutaan lebih. Oh gitu, ya. Jadi belinya pegang dikirimin. Habis itu kan pas mau lebaran kemarin itu puasa kan, tiba-tiba omnya transfer lagi 1 juta. Dia nggak ngomong dulu sama aku, pas dia sudah kirim, bankingnya tuh dikirim sama aku. Ini anakmu sudah dikirim duit sama aku 1 juta. Udah nggak usah dikirim terus, karena itu bilangku udah dikirim, baru kemarin dikirim sama aku. Nanti kebiasaan, bilangku kan, biar dia tuh mandiri. Aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, sudah dikirim. Kata aku kayak ini. Orang loh kemarin dia minta paket, belum dikirim, berapa biasa beli paket? 100.000, aku bilang kan. Ya udah nanti aja aku kirimin, Mbak nggak usah ngirimin kayak gitu. Itu sudah dikasih cuma-cuma udah 2 kali. Ya aku pikir kan mungkin itu ya keajaiban, mungkin ya, masa iya ngasih. Sedangkan ke saudara yang lain nggak pernah aku dengar ngasih segitu, Pak Ustadz. Paling ngasihnya cuma 100, 50 kayak gitu. Oh gitu. Habis itu kan aku kan di sini kan ngontrak, Pak Ustadz. Aku bikin pondok gitu, tanahnya kan ngontrak, aku punya orang kan 1 tahun tuh 4 juta. Aku kepengen memang punya rumah sendiri kayak gitu, yang nggak ngontrak terus. Pokoknya punya rumah sendiri lah, nggak apa-apa jelek tapi punya sendiri, nggak bayar gitu. Nah, maksudku sekalinya tanah yang awal kontrak tanah itu aku, Pak Ustadz, perjanjiannya dulu apabila tanah dibutuhkan sama yang punya, nggak ada ganti rugi sama sekali, orangnya tuh siap keluar. Sedangkan aku kemarin itu disuruh pindah tapi aku masih dibayar 15 juta kayak gitu. Hah? Dibayar? Iya, dikasih uang 15 juta cuma-cuma itu. Sama siapa? Sama yang punya rumah itu? Sama yang punya tanah. Kita yang ngontrak malah kita yang dibayar, aneh ya. Iya, 15 juta. Aku bilang, aku senang betul, tapi suami itu kayak apa ya, kayak nggak percayaan gitu. Jadi aku nggak ngomong, aku ngomongnya di dalam hati. Mungkin inilah yang namanya keajaiban. Mau ambil, aku kan sudah lama ada nomornya, Pak Ustadz. Mau chat enggak ya, mau chat. Aku kan lama ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum, aku bilang kan, aku diem dulu. Mau ngomong apa nih aku? Masa iya aku mau ngasih tahu? Tapi aku niatnya, aku kan bukan ria, Pak Ustadz, cuma ingin berbagi gitu. Nah, iya bagus. Tapi kalau saya assalamualaikum gitu aja, kalau nggak jelas anunya, biasanya memang saya jawab dalam hati aja, nggak jawab di chat gitu. Kalau nggak ada tujuannya gitu kan. Tapi kalau setelah ibu kasih, saya mau testimoni baru saya tanggapin gitu. Iya, saya bingung dan malu, Pak Ustadz. Apa aku kasih tahu ya ini caranya ini? Aku bilang kan, udah sekarang aku kalau misalnya kayak mau bersalawat tuh, udah salawat aja. Aku nggak pengen apa. Terus memang sih saya tuh bukan orang kaya, bukan orang punya juga, namanya pemerantau ya, Pak Ustadz. Cuma aku tuh ngerasa tuh nggak kekurangan gitu. Nah, udah punya rumah sendiri, nggak selesai sih, belum diplaster, cuman sudah bisa ditempati. Tapi ada pintunya, ada semuanya udah lengkap kayak gitu. Oh gitu. Dulu sebelum ibu rajin selawat, yang tadi pamannya anak-anak itu sudah baik seperti itu? Nggak pernah. Oh gitu ya. Nggak pernah ngasih kayak gitu, cuman paling nelpon itu aja, nggak pernah ngasih. Oh, saya pikir memang dari dulu seperti itu. Ternyata memang setelah bersalawat baru udah berubah langsung ya. Iya. Mungkin aku pikir itulah mungkin namanya keajaiban. Sedangkan adiknya yang lebih ya, ada kan adiknya saudaranya lagi. Kalau suami saya itu kan adik yang ke kakaknya. Terus ada laginya adiknya 2. Sedangkan adiknya aja butuh uang 3 juta, harus pinjam, harus bayar. Kenapa sama keponakan kok masih gitu nah? Oh gitu. Masya Allah. Tapi sampai sekarang suami ibu masih suka gitu ya? Kalau ibu lihatnya selawat nanti dia suka komentar-komentar gitu. Enggak kan, aku nggak tahu kalau dia tuh selawat apa enggak, Pak Ustadz. Cuman kalau aku megang tasbih digital itu sambil kerja sambil ngapain, dia nggak pernah negur lagi, diam aja. Cuman aku lihat dia itu ngaji. Dia juga kalau habis sholat itu bacanya lama, tapi aku nggak tahu baca apa. Enggak, maksud saya tadi kalau mbak sendiri yang salawat kan, jangan terlalu percaya tuh YouTube itu begini nggak benar itu katanya kan gitu tadi di komentarnya.
Apa sekarang masih dikomentari Iya. seperti itu, gitu loh? Gak pernah ngomong kayak gitu lagi. Biar aku dengerin Pak Ustadz nyaring-nyaring tuh, dengerin siapa aja, nyaring-nyaring YouTube-nya siapa aja, nyaring-nyaring tuh. Gak ada lagi, dia diam aja. Nggak pernah negur juga sama aku, dibiarkan gitu nah. Aneh ya. Iya, cuma aku gini, aku nggak pernah ngajak dia. Cuma kalau sama anakku yang kecil tuh aku ngajak, bukan diajak sih, memang. Diajari. Kan sering aku mau tidur kalau Pak Ustadz live, sering aku kan nonton Pak Ustadz. Jadi anakku ngelihati, aku juga ngelihati, bantal satu itu jadi dua kayak gitu. Gitu ya. Maaf Bu ya, kalau memang saya gitu, kalau tulisannya nggak jelas saya akan bilang begitu, tapi itu apa ya, gimana ya, memang begitu jadinya, bukan karena saya marah, bukan apa gimana, tapi memang Ya kan bukan cuman ke aku aja, perasaanku Pak Ustadz ya kayak gitu. Sering kalau orang nanya gimana sih Pak Ustadz caranya bersalawat, aku bilang orang juga sih caranya bersalawat masih ditanya, ya udah bersalawat aja, sudah dijelasin dari dulu bertahun-tahun, nggak ngerti aku bilang. Iya. Nah, ibu cuma punya keajaiban itu ya, ada yang lain-lain lagi yang sebenarnya yang ibu rasa besar keajaibannya belum ya? Kan anak saya itu kuliah ya Pak Ustadz. Anak saya itu kuliah dapat beasiswa Pak Ustadz. Sedangkan ini Senin besok ini datangan dari Bali, pesawatnya jam 3. Doain selamat sampai tujuan ya Pak Ustadz. Oh gitu. Gimana ceritanya dia dapat beasiswa Bu? Coba ceritakan Bu. Awalnya. Kan nilainya itu kan nggak tinggi ya, nggak rendah. Dia itu paling dapat nilai itu juara 3, terus ranking 4. 1 itu hampir nggak pernah, tapi tapi jauh kayak gitu kan. Dia tuh dapat beasiswa memang dari dulu aku kepengen anakku kuliah, tapi aku nggak mau bayar. Terus siapa yang mau bayar? Ya Allah lah yang mau bayar. Aku kan orang Islam, aku kan masih punya Allah. Kalau memang saya itu mau bayar gimana ya Pak Ustadz? Bayangin, anak saya dua-duanya sekolah. Terus yang suami saya tuh sampai sekarang belum dapat pekerjaan Pak Ustadz, karena dia mau ngelamar kerja di sebelah rumah itu di toko bangunan. Orang tuh bilang nggak mungkin dia kerja, padahal tuh memang betul dia mau kerja. Tapi Pak Ustadz, saya tuh nggak kekurangan makanan, terus saya punya uang terus, kuliahin anak bisa. Walaupun dapat beasiswa kan pasti punya biaya kan, untuk makan, untuk kebutuhannya dia, untuk baju-bajunya, untuk bensin, kan itu harus pakai uang. Iya betul. Jadi misalnya anak ibu misalnya nggak dapat beasiswa, tapi sebetulnya ibu mampu ya, nggak? Mampu. Cuma ibu cuma ingin Allah langsung yang kasih, bukan dari ibu sendiri gitu, cuma gitu aja kan? Iya, cuma kayak gini Pak Ustadz, sedangkan baju itu kalau di total semuanya baju pas seragam kuliah itu kan biar beasiswa kan kita harus nebus sendiri. Itu biayanya 5 jutaan Pak Ustadz, bajunya aja. Oh gitu. Ya, kadang tuh Pak Ustadz anak saya tuh WA hari Rabu ya Mak, hari Sabtu nih bayaran baju berapa, 1.200.000 satu setel kayak gitu. Ada Mak uangnya? Ya ada, aku bilang. Padahal itu 1.000 pun aku belum megang uang Pak Ustadz, kecuali uang yang ada di laci, uang jualan itu. Terus gimana ibu langsung bisa punya uang 1 juta lebih kalau gitu nanti waktu bayarnya? Nggak tahu, pokoknya aku yakin pasti bisa. Kan hari Jumat masih lama, hari ini kan masih Rabu. Bilangku, ya udah aku ngaji, rajin sholat, itu aja aku. Terus gimana akhirnya seperti apa cara Allah mengasih rezekinya Bu? Boleh Ibu ceritakan? Tiba-tiba jualan saya tuh rame. Terus kadang-kadang suami saya tuh dapat uang dari temannya. Katanya gini, ini Mas uang, aku habis dapat rezeki berapa, 500.000. Misalnya tuh mau bayar, enggak, aku kan kemarin nggak minjamin, aku cuma ngasih aja, kayak gitu. Jadinya tuh aku tuh sama suami tuh malu Pak Ustadz, masa kita nih mau minta gitu. Nah sedangkan aku kan nggak minta, dia juga nawarin ini uang pas aku butuh gitu. Gitu. Mas, Ibu jualan apa sih? Boleh tahu jualan apa? Saya Pak Ustadz jualan gado-gado. Berapa sih Pak Ustadz hasil gado-gado itu? Oh, itu cuma pagi aja ya, siang udah nggak jualan lagi gitu berarti? Iya, sampai jam 2 aja. Oh, 2. Dari pagi. Gitu. Iya, kalau sedangkan anak saya sekolah, kuliah, ada 2 Pak Ustadz, ngajinya bayar, semuanya bayar Pak Ustadz. Saya tuh ngaji anak saya yang kedua ini nggak ngaji di biasa, ngaji di orang yang kayak hafal Al-Quran gitu.
Oh gitu. Nah misalnya gada-gada ibu terjual semua, berapa ibu dapat omset satu hari? Nggak ada sisa, habis semua gitu. 700. 700, kalau 700.000 itu kira-kira ibu bersih dapat berapa bu? 400. 400, oh gitu, 400. Ya ya ya. Jadi kalau pas ibu waktu itu anak ibu minta uang itu kan rame lah ya. Atau misalnya pernah ibu merasakan misalnya jualan misalnya entah belum habis tapi yang uangnya lebih banyak daripada uangnya datang banyak gitu. Kalau dihitung itu sebetulnya ini belum cukup, tidak seharusnya uangnya segini gitu. Pernah saya tuh ada teman waktu itu tuh ada teman saya mau pulang kampung terus tinggal di tempat aku 1 minggu terus karena dia nggak ada kerjaan dia tinggal sama aku bantuin aku jualan. Habis itu Pak Ustadz yang beli pertama itu saya mau angsul uangnya sudah nggak ada uang kecil sama sekali. Terus sudah uang 50-an sama 100. Tiba-tiba pas saya mau ngangsul orang yang kedua, tiba-tiba uang 10 ribuan sama 20 ribuan tuh banyak. Aku bisa ngangsul. Teman saya tuh bilang, tadi loh uang di situ sudah nggak ada. Kenapa uang kecil tuh masih ada? Kayak gitu. Ketawaan aku nggak bilang kalau aku tuh memang mendawamkan selawat. Nanti dia nggak percaya, diam aja aku. Terus udah gitu, udah selesai jualan ibu hitung duitnya lebih, memang lebih. Saya nggak pernah hitung kok Ustaz, soalnya kalau saya ngitung nggak cukup. Tapi kalau nggak dihitung belanja gitu dapatnya cukup. Baru dihitungnya itu kalau pas mau pulang. Oh gitu. Oh ibu jualannya bukan di depan rumah ibu? Bukan, saya ngontrak. Oh gitu. Lain jualan lain Tempat rumah. lain. Iya masih naik motor lagi aku sekitar 1 kilo di pasar. Aku dekat pasar, dekat kayak bank, kayak toko Bima kosmetik kayak gitu. Oh, begitu. Terus keramaian lah. Masya Allah ibu, luar biasa ya. Ibu tadi mengamalkan selawat apa selawat Jibril bu ya, Sallallahu Alaihi Muhammad? Iya, campur Pak Ustadz. Kadang selawat apa yang panjang itu kadang baca 3 kali. Selawat Naria kadang aku suka 11 kali. Tapi yang rajin itu aku sampai 5.000 sampai sekarang harus. Kalau sudah 5.000 nggak hitung lagi. Sudah pokoknya aku mau tidur kah, mau nyuci kah, mau apa, mau jualan itu kalau orang nggak ngobrol sama aku pasti aku baca. Tapi aku pakai masker supaya nggak kelihatan. Masya Allah. Masya Allah. Terus kayak gitu Pak Ustadz, kemarin kan anak saya tuh ke Bali ya. Terus kayak gini, berangkat kan ke Bali, itu biaya sendiri anunya, kayak pesawatnya, kayak kosnya itu biaya sendiri. Habis itu anak saya tuh tiba-tiba dapat nilainya itu EP-nya itu 393. Iya. Terus pas di bawah itu 400. Terus aku bilang kan sama bapaknya itu loh, anakmu dapat nilainya 4. Alah belum 10. Kayak gitu sama aku. Itu bilangku kalau orang kuliah itu nilainya katanya paling bagus 4. Aku bilang kayak gitu Pak Ustadz. Ini nilai tertinggi Aku tuh. aku bilang kan, ya, kalau setiap berdoa itu kan memang aku mau anakku dapat nilai terbaik kayak gitu aja. Cuman aku nggak terlalu ngoyo itu, cuman kayak pura-pura berdoa itu aja Pak Ustadz, nggak serius aku berdoanya. Masya Allah, luar biasa bu ya. Sekali iya, habis itu kan Pak Ustadz belum pulang kan udah dapat surat dari kampusnya, datang surat ke rumah, suruh tanda tanganin sama aku bilang sama yang ngantar, bentar dulu saya mau baca ini surat apa, nanti tiba-tiba aku dipenjara atau pinjam uang online, aku bilang kan. Sekali apa Pak Ustadz, anak saya tuh langsung dapat magang di Jogja, tapi biayanya itu aku sama sekali nggak ada bayar. Pesawatnya, terus kosnya, fasilitas, semuanya itu Pak Ustadz ditanggung sama kampus. Entah siapa, aku yang lulus juga nggak tahu Pak Ustadz. Ada orang yang nanggung gitu. Ya entah kampus, entah apa, aku nggak ngerti juga itu. Oke. Oh berarti anak ibu kan tadi ibu bilang ibu tinggalnya di Samarinda, terus anak ibu kuliah di Bali, jauh loh itu bu. Bukan, anak saya tinggal di Samarinda sama aku, kuliah di Bali, tapi PKL tinggal di Samarinda tapi PKL-nya di Bali. Oh gitu, kuliahnya di Bali, PKL-nya di Bali. Oh jadi dari Samarinda ke Bali dia itu pesawatnya dibayarin ya? Enggak, kalau yang kemarin aku bayar semuanya sendiri. Oh gitu, Masya Allah. Masih lama Bu? Tapi yang ini kenapa? Nah hari Senin lusa ini Pak Ustadz sudah datang, bapaknya nanti yang jemput dia. Bukan, maksudnya saya masih lama ibu, anak ibu lulus, masih baru masuk ya kuliahnya?
Udah 2 tahun, udah 4 semester. 4 semester, iya masih 3 tahun lagi lah lebih kurang atau 2 tahun lagi. Mm-mm. Oke, 4 semester berarti kan udah tahun kuliah kan? Berarti kan dia semua kan 8 semester kalau S1. Ambil S1 ya. Iya. Jadi tinggal Iya, D4 Pak Ustadz. tinggal 4 semester lagi gitu kan? Iya. Oke. Cuman kan yang lain tuh nggak dapat magang, dia langsung di surat itu langsung magang, dia ke magangnya di Jogja. Yang mau berangkat yang akan datang ini Pak Ustadz memang dia nggak bayar sama sekali, sudah aku di surat itu di yang pas aku tanda tanganin kemarin itu. Oke. Ibu saya lihat anak ibu jurusan pariwisata itu ibu yang menyarankan ambil jurusan itu atau dia sendiri atau gimana? Enggak, dia kayak gini, dia kan awalnya memang disuruh selawat sama Ayu, sudah kalau kamu pengen apa-apa karena mama kayak gini, bapak mau ndak kayak orang tua yang lain, nggak punya gaji, bilangku cari-cari, mama sendiri yang nyari, aku bilang kan, kamu selawat aja sudah, memang iya, iya. Terus kata anakku gini, aku mah selawat 3.000 loh sehari, Kak. Tiba-tiba aku terpikiran mau ambil jurusan pariwisata, kalau saya tuh suruh ngambilnya kayak dokter, yang jelas-jelas di mata gitu nah Pak Ustadz. Terus? Dia katanya ndak mau, aku kepingin jalan-jalan ke luar negeri kemana, pokoknya pengen menikmati masa bujangnya aku, dia kayak gitu, ya udah. Yang penting dia mau sekolah, itu aja aku Pak Ustadz. Masya Allah. Kemarin itu gini Pak Ustadz, aku PKL-nya pinginnya di Bali, tapi kalau keuangannya itu ke Bali mahal, biayanya mahal, terus gimana nih caranya kayak gitu. Ya udahlah, terus dosennya bilang, tapi lebih baik di Bali kata dosen. Tapi aku pengennya 2 deh, di mana? Jogja sama Bali. Sekalinya daftar kan, dua-duanya itu lolos Pak Ustadz. Sekarang kan kalau di sini tuh mau PKL tuh daftar dulu. Di Bali lolos, di Jogja lolos kayak gitu. Sekalinya apa? Pas dia sudah selesai yang di Bali, langsung dapat surat tanpa dia minta, gratis lagi. Langsung dia tanggal 20 terbang lagi ke Jogja. Masya Allah, luar biasa. Wah, ada ibu tuh cowok ya? Laki-laki Bu ya? Apanya? Anak ibu tuh? Cewek Pak Ustadz. Oh cewek, speak laki-laki. Enggak, cewek itu. Aku gini Pak Ustadz, ya Allah anakku nih tanpa dia disengaja ataupun diminta, apa itu bukan namanya keajaiban, ku bilang dalam hati, tapi kalau sama orang ku udah ngomong malu. Iya, keajaiban lah itu namanya. Kan dia ada jam berselawat. Itu. Apa yang dia inginkan dikabulkan. Dia mau ke Bali, dikabulkan ke Bali. Dia mau ke Jogja, dikabulkan juga ke Jogja. Iya, langsung ke Jogja. Yang ke Jogja itu Pak Ustadz, aku gemetar, nangis, marah awalnya aku sama dia bahasa. Belum pulang sudah mau berangkat lagi. Di mana duitnya? Aku bilang kayak gitu. Coba Ma, jangan usah marah dulu, baca dulu itu. Aku juga enggak tahu. Taunya aku tuh kemarin. Baru itu aku nggak berani bilang ke mama, baru bilangku aku minta tolong sama dosen surat itu antarkan ke rumah biar mama itu tahu langsung dari sana supaya mama tenang. Kan dia mikir mungkin Pak Ustadz, sedangkan ke Bali biayanya bukan sedikit, mama pekerjaannya cuma itu aja. Dia mikirnya juga kayak gitu, nggak usah nangis dulu kayak gitu. Itu Pak Ustadz berdebar-debar lah jantungku Pak Ustadz, sumpah. Berdebar-debar maksudnya membaca surat itu? Ya iya, kayak langsung ingat itu apa ini yang namanya keajaiban kayak gitu Pak Ustadz. Sedangkan aku masih banyak dosa, masih sering marah-marah, tapi apa yang aku inginkan tuh satu persatu terkabul gitu maksudku kayak gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Oke, itu aja Bu kisah Ibu yang mau diceritakan? Iya. Oke. Untuk saat ini itu aja, cuman nggak tahu nanti Pak Ustadz, siapa tahu ada. Iya, kalau ada lagi mungkin bisa Ibu cerita lagi ya. Ibu mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman biar lebih yakin salawatnya. Ya, pokoknya jangan diragukan lagi deh. Cuman kayak gini Pak Ustadz, kalau misalnya salawat itu jangan mengharapkan ini itu. Soalnya aku sudah pernah nggak bakal terkabul, dilupain aja. Kalau aku tuh yang ada di otakku tuh sekarang tuh Pak Ustadz 2L. 2L tuh apa Pak Ustadz? Lakukan, lupakan, lupakan. Iya, itu aja 2. Pokoknya apapun yang kita diperbuat kebaikan tiap hari itu pokoknya dilakukan. Masalah makan itu pasti Pak Ustadz ada. Tetangga saya lo nanya sama aku Pak Ustadz. Apa katanya? Kamu kuliahin anak itu punya tabungan berapa awalnya persiapannya kayak gitu. Aku bilang nggak ada persiapan sama sekali, biar 1.000 aku bilang. Dia lo nggak percaya sama aku. Sedangkan kuliah
yang kayak gitu itu mahal, kayak sama kayak dokter, duit terus karena kerjaannya cuma jalan terus kayak gitu. Iya, tapi aku yakin aja, aku yakin dan aku sering bersalawat kayak gitu. Nggak percaya Pak Ustadz, aku malah kayak mau dihina-hina gitu. Ya udahlah, nggak percaya. Dia ditanya dijawab nggak percaya, serba salah kan jadinya. Iya, jadi kalau kan pemikiran orang memang beda-beda tuh Pak Ustadz. Jadi kayak aku mau jelasin ya udahlah, nggak usah jelasin, doain aja supaya orang bilang kok terketuk. Nanti kalau sudah tahu sendiri baru terbukti. Aku aja kan sama orang-orang tuh kadang awalnya memang nggak percaya juga. Aku Allah paling bohong aku loh, sudah baca 20.000 tapi apa yang ku dapat malah capek. Tambah kusut hidupku. Malah kusut hidupku bilangku. Aku iya awalnya memang Ustaz 20.000 aku hantam. 3 hari nggak ada keajaiban. Udah berhenti aku. Nggak baca lagi. Pas aku bacanya 1.000, datang mengalir terus, datang pokoknya terus Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ibu terima kasih ya sudah bercerita di sini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya. Oke. Pokoknya jangan sampai putus deh ya, selawatnya. Iya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf Pak Ustadz. Aku tidak bermaksud untuk ria, untuk apa. Cuman saya ingin berbagi. Karena di channelnya Pak Ustadz sudah banyak yang nonton. Saya itu asli dari Madura Pak Ustadz. Kampung banget dari Surabaya. Aku masih naik taksi itu ongkosnya 800.000 Pak Ustadz. Jauh banget. Mahal banget. Dari Surabaya ke kampung 800.000. Iya jauh banget. Pokoknya aku di kampung banget. Pokoknya aku Pak Ustadz. Aku ingin mewujudkan dengan apa ya, dengan membawa selawat itu apa. Karena suami saya itu tidak sekolah, SD kelas 4, saya juga SD kelas 4 berhenti Pak Ustadz. Jadi anak saya itu ingin lebih dari saya, itu aja harapan aku. Masya Allah. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah kejaban salawat dari seorang ibu di Samarinda ya. Luar biasa ya. Semua dimudahkan Allah. Bahkan anaknya kuliah gratis. Beliau pun istilahnya profesinya yang seadanya tapi serba cukup. Orang-orang saudara-saudaranya bahkan paman dari anaknya itu memberikan uang secara free. Sedangkan kepada orang lain nggak mau, harus dipinjamin gitu. Oke, itulah namanya keajaiban. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku selawat aja, silahkan diorder ke WA dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Dan ini juga ada tasbih digital seperti ini ya. Teman-teman bisa order juga ke nomor yang tadi ya. Dan ditunggu juga testimoninya, juga bisa kirim ke nomor yang tadi. Dan teman-teman yang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, di Abu Dhabi, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dengan mudah untuk mengorder buku itu. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.